wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah bisa berkumpul kembali dalam waktu yang singkat ini, tercinta ini. Semoga kita masih diberikan semangat nih, semangat yang paling perlu semangat ya. Kalau semangat itu perlu dipupuk terus. Oke, untuk bedah soal kali ini, yang pertama akan dibedah oleh Bu Melawati. Oh maaf, sebelum kita ke bedah soal, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bedah soal pertama adalah akan dibedah oleh Ibu Melawati. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Bu Melawati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede atas waktunya. Di sini saya akan membedah soal dari faktor 43 sampai dengan 49. Kelas 2 tos Arwi. Moren umina lamit pisan. Bentar, Pak. Udah muncul Bapak Ibu? Sudah. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Indikator 43 disajikan kasus perilaku akhlak al-karimah. Peserta didik mampu menilai hakikat akhlak al-karimah. Contoh soalnya, mengapa pemahaman dan praktik al-karimah, akhlak al-karimah penting dalam pembentukan karakter peserta didik? A. Hanya sebagai formalitas. B. Tidak berpengaruh pada karakter. C. Membentuk sikap positif dan moral. D. Hanya berlaku di lingkungan sekolah. E. Tidak perlu memperhatikan hal lain. Coba yang mana Bapak Ibu? C, Bu. C. Ya. D. Oke, kita lihat ya. Nah, jawabannya C. Ya, membentuk sikap positif dan moral. Kenapa jawabannya C? Karena pemahaman dan praktik akhlak al-karimah tidak hanya formalitas, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik dengan membawa sikap positif dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Bu, gitu, saya Bapak betul, Ibu. Bu. Ya, bagus. Lanjut. Oke. Indikator 44 diberikan kasus perilaku tentang potensi kuah al-ghadab. Mahasiswa mampu menganalisis turunan kuah al-ghadab. Nah, ini soalnya. Dalam sebuah studi kasus, mahasiswa X menunjukkan perilaku agresif saat menghadapi kritik di kelas. Menurut teori kuah al-ghadab, potensi kuah al-ghadab mahasiswa X dapat diidentifikasi dari A. Keterbukaan untuk berdialog dengan pihak yang memberikan kritik. B. Kesediaan untuk menerima kritik sebagai sarana perbaikan diri. C. Reaksi emosional yang kuat dan spontan terhadap kritik. D. Ketidakpedulian terhadap komentar atau kritik yang diberikan. E. Kepasifan untuk berpartisipasi dalam diskusi setelah menerima kritik. A, Bu. C. C. Oke, yang lain. C. Oke. Kita lihat ya. Tuh, jawabannya C. Mantap. Ya, jawabannya C. Reaksi emosional yang kuat dan spontan terhadap kritik.
Karena kuah al-ghadab atau potensi kemarahan sering terlihat dalam bentuk reaksi emosional yang intens ketika seseorang merasa terancam atau tidak setuju, sedangkan pilihan lainnya menunjukkan respon yang berbeda terhadap kritik dan tidak secara langsung menggambarkan potensi kuah al-ghadab. Seperti itu Bapak Ibu. Al-ghadab itu naon, Bu? Apa? Naon, Bu? Al-ghadab itu apa sih? Kemarahan. Marah. Oh, emosi. Emosional. Kalau kuahnya Iya. kuah. Ya. Kuahnya apa, Bu? Lanjut ya. Baso. Kuah sop. Ya, lanjut. Narasi seseorang yang senantiasa mengimplementasikan nilai moderasi beragama sebagai wujud amal soleh, mahasiswa dapat menyimpulkan keberadaan iman kepada Allah sebagai pondasi amal soleh dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Iman amal soleh. Soalnya, Pak Bambang berprofesi sebagai polisi. Saat perayaan hari Natal, ia mendapat tugas untuk mengamankan gereja. Sebagai umat Islam, ia mempertanyakan keberkahan dari proses pekerjaannya. Dalam hal ini, sikap yang perlu dikembangkan dalam diri Pak Bambang sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud amal soleh dan implementasi moderasi beragama adalah A. Mengajukan rolling jadwal penugasan kepada atasan demi menjaga keimanan dan ketakwaan. B. Melakukan tugas sepenuh hati sebagai wujud menaati atasan. C. Komitmen menaati aturan penugasan yang telah disepakati sebagai bentuk landasan pemahaman eksistensi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Tetap menjalankan tugas dengan hati yang penuh kegelisahan, kegundahan, dan keraguan-raguan. E. Keimanan bertolak belakang dengan profesi sehingga tidak perlu mencampur adukan keimanan dengan pekerjaan. Coba yang mana Bapak Ibu? Bu. Pacarannya sama Bu. Sama Kok dua jawabannya? Satu dong. C, Bu. C. C. Jangan serakah, Pak, jangan serakah. C. Oke. Bong. Ya. Oke. Ya, jawabannya Oh, C. betul. Nice, mantap. Menaati aturan penugasan yang telah disepakati sebagai bentuk landasan pemahaman eksistensi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Penjelasannya, karena kunci moderasi beragama antara lain adalah kemanusiaan. Nilai insaniyah meniscayakan kesadaran bahwa keberadaan diri kita sebagai manusia tidak berarti sama sekali tanpa keberadaan manusia-manusia lainnya. Memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan termasuk ibadah. Rasulullah sendiri menegaskan bahwa kualitas seseorang itu sangat ditentukan oleh seberapa besar manfaat atau kemaslahatan yang ia berikan kepada orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang C. Sip. Sip. Ya. Lanjut ya. Good. Lanjut, Bu. Good, Bu. Indikator 46. Disajikan narasi tentang kisah perilaku seseorang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Mahasiswa dapat menentukan keberadaan tawakal kepada Allah sebagai pondasi amal soleh dalam implementasinya di kehidupan sosial masyarakat. Pertanyaannya, seorang aktivis sosial, Fatima, dikenal karena dedikasinya dalam melakukan berbagai amal soleh seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan berpartisipasi dalam program kemanusiaan. Meskipun banyak rintangan yang dihadapinya, Fatima selalu merasa tenang dan yakin bahwa segala usaha dan perjuangannya akan mendapatkan balasan dari Allah. Berdasarkan analisis ini, bagaimana tawakal kepada Allah mempengaruhi efektivitas amal soleh Fatima di masyarakat? A. Tawakal membuat Fatima merasa tidak perlu berusaha keras karena hasil sudah ditentukan oleh Allah. B. Tawakal mengurangi motivasi Fatima dalam melakukan amal soleh karena dia menganggap usaha tidak berpengaruh. C. Tawakal memperkuat komitmen Fatima dalam melakukan amal soleh dengan penuh keyakinan dan ketenangan. D. Tawakal membuat Fatima mengabaikan kebutuhan praktis dan fokus hanya pada doa dan harapan.
Tawakal menyebabkan Fatimah meremehkan perencanaan dan strategi dalam amal soleh karena merasa hasil sudah ditentukan. Coba yang C, mana Bu. Bapak Ibu? C. Lihat. Betul. Jawabannya C. Tawakal memperkuat komitmen Fatimah dalam melakukan amal soleh dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Penjelasannya, karena tawakal kepada Allah memberikan Fatimah ketenangan dan keyakinan bahwa segala usaha yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah, yang pada gilirannya memperkuat komitmennya dan meningkatkan efektivitas amal solehnya di masyarakat. Sedangkan pilihan lainnya tidak mencerminkan dampak positif tawakal pada amal soleh dan efektivitasnya dalam konteks. Bapak Ibu. Lanjut. Bu. Lanjut, Bu. Oke. Yang disebut tentang al-haya atau malu, mahasiswa dapat mengidentifikasi manfaat perilaku al-haya atau malu dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak pribadi. Cakep nih. Pertanyaannya, sebuah hadis menyatakan malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Berdasarkan hadis ini, bagaimana perilaku al-haya atau malu dapat berkontribusi pada pembentukan akhlak pribadi dalam konteks kehidupan sehari-hari? A. Al-haya membuat seseorang lebih fokus pada pencapaian materi dan kesuksesan pribadi tanpa memikirkan nilai-nilai moral. B. Al-haya mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang baik secara sembunyi-sembunyi tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. C. Al-haya berfungsi sebagai pengingat untuk selalu bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghormati nilai-nilai etika. D. Al-haya menyebabkan seseorang menghindari situasi sosial dan lebih memilih untuk menyendiri. E. Al-haya membuat seseorang merasa tertekan dan cemas dalam setiap situasi sosial sehingga menghambat pengembangan diri. C, Bu. C. Cendol. Oke. Cak. C. Selalu bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghormati nilai-nilai etika. Karena perilaku al-haya atau malu mengajarkan individu untuk menjaga integritas, bertindak dengan tanggung jawab, dan menghormati nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Malu membantu membentuk akhlak pribadi yang baik dengan mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma moral. Sedangkan pilihan lainnya tidak menggambarkan kontribusi al-haya terhadap pembentukan akhlak pribadi dengan tepat. Seperti itu. Mantap. Ya. Jadi rekam ya, Jadi. Wes. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Lanjut. 48. Indikator 48. Disajikan teks hadis tentang al-khawf. Mahasiswa dapat mengidentifikasi manfaat perilaku al-khawf dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak pribadi. Pertanyaannya, sebuah hadis menyebutkan, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya terhindar dari segala bentuk keburukan. Berdasarkan hadis ini, bagaimana perilaku al-khawf atau takut dapat mempengaruhi pembentukan akhlak pribadi seseorang dalam kehidupan sehari-hari? A. Al-khawf mendorong seseorang untuk bertindak sembunyi-sembunyi dan tidak jujur untuk menghindari hukuman. B. Al-khawf menyebabkan seseorang merasa cemas dan tidak dapat bertindak dengan percaya diri dalam berbagai situasi. C. Al-khawf mendorong seseorang untuk selalu menjaga diri dari perbuatan buruk dan meninggalkan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. D. Al-khawf membuat seseorang merasa tertekan dan tidak mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. E. Al-khawf menyebabkan seseorang menghindari tanggung jawab dan tugas-tugas penting karena takut gagal.
C, Bu. C. Nah, yang benar. C. Oke. Kita lihat ya. Jawabannya C. Al-Haub mendorong seseorang untuk selalu menjaga diri dari perbuatan buruk dan meningkatkan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Penjelasannya, karena perilaku al-khauf atau merasa takut kepada Allah berfungsi sebagai motivasi untuk menghindari perbuatan buruk dan mematuhi ajaran agama yang pada gilirannya membantu pembentukan akhlak pribadi yang baik. Sedangkan pilihan lainnya tidak mencerminkan manfaat al-khauf dalam konteks pembentukan akhlak dengan tepat. Itu Bapak Ibu. Mantap. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Oh, malu. Takut. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Oke. Bu. Ini indikator terakhir ya. Ya. Disajikan kisah tentang seseorang yang mengimplementasikan konsep ar-Rahim. Mahasiswa dapat menganalisis manfaat sikap dan perilaku ar-Rahim kepada orang lain untuk diri sendiri. Pertanyaannya, diceritakan bahwa seorang relawan bernama Aisyah selalu berusaha menerapkan konsep ar-Rahim atau kasih sayang dalam aktivitas sosialnya, seperti dengan penuh perhatian dan empati membantu para lansia dan anak-anak yatim di komunitasnya. Berdasarkan kisah ini, bagaimana penerapan sikap dan perilaku ar-Rahim dapat memberikan manfaat bagi diri Aisyah sendiri? Sikap ar-Rahim membuat Aisyah lebih mudah dipahami oleh orang lain karena terlalu fokus pada kepentingan orang lain. B. Sikap ar-Rahim meningkatkan rasa kepuasan batin dan kebahagiaan Aisyah karena memberikan manfaat positif kepada orang lain. C. Sikap ar-Rahim menyebabkan Aisyah menjadi terlalu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan balasan atau penghargaan. D. Sikap ar-Rahim mengurangi kemampuan Aisyah untuk menetapkan batasan dalam hubungan sosial sehingga mengakibatkan kelelahan emosional. E. Sikap ar-Rahim membuat Aisyah merasa tidak dihargai karena mengabaikan kebutuhan dan perasaan pribadi untuk fokus pada orang lain. B. Mending. Kita lihat ya. Tuh, jawabannya B. Sikap ar-Rahim meningkatkan rasa kepuasan batin dan kebahagiaan Aisyah karena memberikan manfaat positif kepada orang lain. Penjelasannya, dengan menerapkan sikap ar-Rahim, Aisyah tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga merasakan kepuasan batin dan kebahagiaan dari kontribusi positifnya. Kasih sayang kepada orang lain seringkali memperkaya pengalaman pribadi dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Sedangkan pilihan lainnya tidak mencerminkan manfaat positif dari sikap ar-Rahim secara tepat. Seperti itu Bapak Ibu dari indikator 43 sampai 49. Ada pertanyaan mungkin? Kuah, Bu. Al-kuah. Bu Mela. Ya. PowerPoint-nya sama nih. Gak apa-apa ya. Apa, Bu? Besok kan saya tuh PowerPoint-nya sama. PowerPoint-nya sama, Bu, sama punya saya. Oh iya, nggak apa-apa. Apa ya? Iya. Nggak apa-apa. Orang apa sing beda soalnya ya. Hanya sama soalnya ujung. Ya, tidak Besok ada yang Besok bukannya Iya, ke besok. sana ya? Ke apa yang tadi? Iya, Ya. ke Parigi. Jadi gimana ini? Apa Bedah soalnya. ngebedah soalnya di hari Jumat kan apa tetap besok? Besok Malam. besok malam katanya Pak. Malam, Pak. malam. Bisa besok malam atau nanti sore atau gimana gitu? Sambil ngaliwat. Gimana tuh? Gimana? Bebas. Oke. Bagaimana yang lain? Bebas. Kumaha anu bade presentasinya siapa, Chan? Oke. Pak Bima siap. Harus siap. Insya Allah, siap. Asal pagi-pagi, weh. Bu Eka entos.
Sudah, hari Senin. Ya, Pamela udah. Ya udah, tidak ada pertanyaan. Baik, Terima kalau kasih, tidak ada Mela. pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Mela. Sama-sama Jumel. Terima kasih Bu Mela yang telah membedah. Oh, Bedah. ya. Bedah. Ayo suara Andre itu. Untuk selanjutnya Iya. adalah pembedah soal yang akan dibedah, Iya, tinggal ya. Ridwan. yakni Bapak Kiai Haji Al-Mukarram Ridwan Nasir pada beliau. Persilakan. Oh, bagian saya. Alah, iya. Hilap deh gimana ya? Naon Pak? Wah, baru poinnya. Poinnya deui. Aduh. Ya, bagian saya indikator berapa? 50 sampai 59 ya? Ya, betul, Pak. Betul. Naam. Mantap hari ini. Nih. Mulai. Ya. Ijo. Aya. Ya. Pak. Mantap, surantap. Keluarga Cemara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai membedah belajar kisi-kisi UP dari indikator 50 sampai 56. Bisa kita mulai? Bisa. Mari kita mulai. Oh, sebentar kita cek dulu semangatnya. Siap. Video ini ya. Siap, Ustaz, mantap. Breaking. Luar biasa sekali, kamu semangat, Pak Ustaz. Acan Pajati, Acan. Pak Jati. Sebentar ikut. Siap, sok. Ikuti videonya 1, 2, 3. Acan ayah videonya. Acan ayah. Acan ayah videonya. Ayo, Acan ayah. Oke, belajar kisi-kisi UP. Ih, kunaon ieu? Keluarga di share ulang. Pas slide 4, Pak. Nah. Iya. Ayah. Ya. Nah, dipieun teu tiasa euy. Ayah tuh. Ayah. Lembar ngumpul, Acan mulai. Mari kita mulai. Mari. Tepuk Nah, semangat. hanya Kelah, ieu kudu kumaha ieu. Ikhlas lah. Play, Pak. Di play ulang. Suara bocil rame di mana ya tanya? Bu Dede kayaknya. Rame. Boleh deh seueur enak murang kalina. Aktif. Bagus. Aya dah gerak tah geuning. Nah, Ah, Eureun deui.
Aduh nih, Suaranya Pak Ridwan. Ridwan mic-nya diurungkeun. Satu, Diurungkeun. dua. Yang diduruk Pak. Ngambil korek katanya diurungkeun. Mic-nya diurungkeun Pak Ridwan. Mic-nya Pak. Duruk. Diduruk. Internetnya ya kacau. Coba lau. Coba lo. Bisa jadi itu internet mohon eta. Make Telkomsel, Pak. Yuk langsung kena indikator. Ya, nggak jadi. Nggak jadi. Iya, Pak. Udah kumaha. Udah penasaran. Keula. Taya. Saya. Mic-na urungkeun, Pak. Kurang besar volumenya, Pak. Gambar volume dihandap. Lah, hese lah. Langsung indikator. Lajeng we Pak Ridwan SMA Penting lah. maka Hese. mohon karunya Langsung lami. indikator bisi lami ya. Indikator 50. Indikator 50 itu disajikan kisah. Nah, disajikan kisah tentang seseorang yang selalu mendahulukan dan memberi maaf kepada orang lain ketika terjadi kesalahan. Mahasiswa dapat membuktikan manfaat sikap dan perilaku memberi maaf kepada orang lain pada diri sendiri. Cluenya memberi maaf kepada orang lain pada diri sendiri. Manfaat sikap cluenya. Paham, Bu? Ayat kaca Paham. ya. Soalna aya soal teh, Bu. Soalna naon parijal manfaat teh gitu soalna. Manfaat. Soal memberi Aya maaf. soalna Acan aya. Jan. acan Terpindah. Tepindah. pindah. Can. Nah, tahu saya. Nah, Ya, terbesar, Pak. besar. Iya. Nah, belum besar. Iman. Udah? Belum. Atas. Cekap. Belum. Cekap. Cekap. Iman adalah seseorang yang selalu mendahulukan dan memberi maaf kepada orang lain, meskipun mereka berbuat salah kepadanya ketika seorang teman dekatnya secara tidak sengaja merusak barang miliknya yang sangat berharga. Iman memilih untuk memaafkan temannya daripada marah. Teman-temannya sering bertanya mengapa ia selalu bersikap demikian, dan Iman menjawab bahwa dengan memberi maaf hatinya menjadi lebih tenang. Ia merasa lebih bahagia dan tidak menyimpan dendam. Yang menjadi pertanyaan, berdasarkan kisah di atas, manakah di antara berikut ini yang paling tepat menggambarkan manfaat memberi maaf bagi diri sendiri? D. C. Saya F, Pak. F. Menghindari konflik dan menjaga hubungan baik dengan semua orang. B. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan balasan. C. Membangun cinta. D. Mana Pak? Mana Pak, Bu? D. Pak. D. C. Pelumpang. Kabur. B. Siap. B. A.
Terus. Apa A? Pasti B. Nah. Ya, jawabannya D. Salah. Oh, yeah. D. Dodol. Dodol. Penjelasan karena memberi maaf memiliki manfaat yang signifikan bagi diri sendiri. Tadi cluenya manfaat bagi diri sendiri. Iya. Ya. Itu. Yang selanjutnya, kela ia diklik di layar pulken nampil kadinya bu. Program balikan deui. Di pulken. Ada, Pak. Nah, pulken. Nah, share screen-nya balikan deui. Nah, Share screen deui karena share screen deui, Pak. Share screen-nya balikan deui. balikan deui. Tampilkeun layar anu PowerPoint anu full na. Oh, kumaha Pak Jati kumaha? Sok, eta berhenti lah share screen-nya berhenti. Oh, berhenti. Jadi PowerPoint-nya dibuka di full screen kun heula. Terus dibuka. Terus buka itu PowerPoint-nya. Di full screen kun heula. Oh, di full screen kan heula. Nah, ana share screen anu PowerPoint nu full screen. Sudah. Oh. Mati. Kode. Lanjut. Lanjut. Lu biasa kan lu biasa. Gaskeun, Pak Ridwan. Biasa iya kela. Ya alit teuing. Ini khusus ke Pak Jati. Lanjut karena Anjing emang bawa laptop. Khusus Pak Jati bawa laptop. Kumaha? Kan balik khusus ke Pak Jati. Khusus. Cara merekam yang baik. Ya betul, Pak Ridwan. Lah. Tah, tos kieu teh. 5 hiji. Disajikan deskripsi dan ilustrasi tentang sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman bagi Allah yang merupakan salah satu Asmaul Husna. Mahasiswa mampu menunjukkan adanya sifat tersebut dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ya mah disajikan deskripsi dulu ataupun ilustrasi dalam soal. Keluhnya Ar-Rahman. Ya ketinggal itu hal itu. Terus. Pas. Ar-Rahman adalah salah satu Asmaul Husna yang menunjukkan sifat Allah yang Maha Pengasih. Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Di dunia, rahmat ini meliputi pemberian nikmat, kehidupan, rezeki, dan kesehatan di akhirat. Rahmat Allah akan diberikan secara khusus kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat. Berdasarkan deskripsi yang panjang itu, manakah di antara berikut yang paling tepat menunjukkan pengalaman sifat Ar-Rahman dalam kehidupan manusia di dunia wal akhirah? Amin.
Lain amin, jawab. A. Mengasihi sesama manusia tanpa memandang status sosial dan agama. B. Memberikan bantuan hanya kepada orang yang satu keyakinan. C. Bersedekah kepada fakir miskin untuk mendapatkan pujian dari orang lain. D. Melaksanakan ibadah dengan penuh ketulusan tanpa pengharapan balasan. E. Mengharapkan rahmat Allah hanya di akhirat tanpa peduli dengan kehidupan dunia. Mengasihi. A-nya. A, Pak. Ancol. Ayam. Jika salah ya. Bener A. Cing, cobaan. Oh, bener A. Betul A. Aduh, jika nanti yakin anu ngetna damel soal nage. Kilap deui biasa nama maklumi. Saya. Nah, kenapa A? Sebab pengalaman sifat Ar-Rahman dalam kehidupan manusia ditunjukkan dengan sikap mengasihi. Benar, mengasihi. Kan arti Ar-Rahman. Jadi keluhnya Ar-Rahman, Maha Mengasihi. Pengasih. Ya, kita harus mengasihi. Lanjut, indikator. Randa. Di indikator 52 akan disajikan deskripsi dan ilustrasi juga. Nah, beda tentang sifat Al-Malik. Arti Al-Malik teh naon, Bu? Pak? Yang maha merajai. Maha merajai. Ingat, raja. Raja. Siswa mampu menunjukkan adanya sifat tersebut dalam kehidupan manusia di dunia dan wal akhirah. Soalnya yang disajikan diberikan oleh saya. Berdasarkan deskripsi tersebut, manakah di antara berikut yang paling tepat menunjukkan pengalaman sifat Al-Malik dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat? Deskripsi di atas itu tidak perlu. Yang ditanyakan hanya pengalaman ya berikut. Manakah di antara berikut yang paling tepat? Yang ditanyakan yang ini A, B, C, D, E. Tidak mengacu ke dalam deskripsi. Apa yang paling tepat yang menunjukkan pengalaman sifat Al-Malik dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat? A. Menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah titipan Allah dan akan diminta pertanggungjawabannya. B. Mencari kekuasaan di dunia untuk menegakkan keadilan menurut pandangan pribadi. C. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sebagai bukti keberhasilan di dunia ini. Hampir. D. Menjalankan hukumnya ketika mendapat manfaat pribadi. E. Beribadah hanya ketika menginginkan pahala di akhirat. Nah, bisa. A, B, C, D, A, Pak. Idem. A. Kami idem Kakak Dede. Siap. Lu buat soalnya Cik Yasin. Oh, betul. A. Menyadari. Ya, raja yang maharaja. Penjelasannya, pengamalan sifat Al-Malik dalam kehidupan di manusia ditunjukkan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Dede lopesa kebon eta tuh. Lopesa kebon Pak Dede. Lanjut. Harudang. Kelah harudang. AC. Kan di sekolah mah di AC eta Pak Ridwan berogo harudang. AC na non teh mal cukup eta nana pulsana.
Aduh, Sudah eta nuju di rumah kacanya Pak Ridwan mahnya panas. di AG atau di AG angin gelembung. Udah mainan kemana? Lanjut. Lanjut. Indikator 53. Seberapa Dede? 53. Ajarin Pak Dede kumaha nyarios. Yes. 5 menit. Astagfirullah. Di indikator 53 itu dikisahkan tentang perilaku seorang wali. Wali kelas, wali kutub, wali ben. Waliullah. Waliullah, jauh teuing waliullah. Waliullah cenah. Wali dalam realitas kehidupannya, mahasiswa dapat mengkritisi, dikritis ini, adanya karomah pada diri seorang wali tersebut sebagai bentuk kemuliaan seseorang. Keluhnya wali karomah. Apakah wali Ben termasuk? Wali Termasuk. Ben Bisa jadi. tidak bisa. Wali Ben. Jadi bisa. Langsung, seorang wali dikenal ketaatannya kepada Allah dan kebaikannya kepada sesama sering menunjukkan perilaku luar biasa yang sulit dijelaskan secara akal logika. Salah satu peristiwa yang dialami adalah ketika ia mampu menyembuhkan orang sakit hanya dengan doa. Pak Dede bisa tuh menyembuhkan orang sakit hanya dengan doa. Ya, sapangersama tuh kan tenang we eta mah. Ora iso. Ora iso. Dan ketika ia mampu berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Aya di dieu, aya di ditu. Dina waktu eta orang di sekitarnya percaya yaitu bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba yang soleh, tidak solehah. Berdasarkan kisah tersebut, manakah di antara berikut yang paling tepat menggambarkan sikap kritis terhadap karomah yang terjadi pada seorang wali sebagai bentuk kemuliaan seseorang? Sikap kritis kita. A. Meyakini bahwa karomah adalah bukti bahwa wali tersebut setara dengan nabi dalam kemuliaan. B. Memahami bahwa karomah adalah anugerah dari Allah dan tidak dapat dicapai dengan usaha manusia semata. C. Menganggap bahwa karomah hanya bisa terjadi jika seorang wali mengamalkan ilmu gaib. D. Menilai bahwa karomah hanya mitos yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. E. Berusaha tidak mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah tertentu secara intensif. A, B, C, D. B. Memahami, meyakini, memahami, menganggap, menilai. Memahami. Kita kritisi. Memahami. Betul. Oh, betul, memahami. Penjelasan ya, karomah, klunya karomah. Karomah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang soleh. Tidak solehah ya, walimah. Soleh hungkul. Ajib. Langsung indikator 54. Masih disajikan kisah. Dalam soal akan disajikan kisah cinta. Tentang satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang begitu fenomenal sehingga membuat manusia terkaget-kaget.
Mahasiswa dapat menyimpulkan bahaya sihir. Keluhnya sihir bagi manusia bila mempercayainya. Keluhnya sihir. Betul? Soal pertanyaannya, di sebuah desa terjadi peristiwa sangat fenomenal. Seorang pria mengklaim bahwa ia memiliki kekuatan luar biasa yang dapat membuat orang lain sakit. Nah, santetnya. Santet. Sihir. Lain santet di Cijulang mas nah. Katelah ilmu santetna. Ayo, orang Cijulang ta. Terus sehingga mereka mulai takut dan tunduk kepadanya. Akibatnya pria tersebut mulai meminta bayaran tinggi untuk melindungi mereka dari bahaya yang ia klaim bisa dia ciptakan. Namun ada beberapa orang yang meragukan kebenaran kekuatannya dan menyadari bahwa apa yang dilakukan pria tersebut hanyalah sihir yang menyesatkan. Pertanyaannya, berdasarkan kisah tersebut, manakah di antara berikut ini yang paling tepat menggambarkan bahaya mempercayai sihir bagi manusia? Manusia memperkuat keyakinan di Allah. B. Meningkatkan rasa takut terhadap hal yang tidak masuk akal dan tidak terbukti. C. Mendorong manusia untuk mengandalkan kekuatan gaib. Wah, Pak Dede ieu mah tiasa antah. Kekuatan gaib daripada usaha dan doa. D. Memungkinkan orang untuk mengambil keuntungan dari kepercayaan orang lain. E. Mengakibatkan kerusakan hubungan sosial dan membuat manusia saling bermusuhan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Mana? E, Pak. Memperkuat kerusakan hubungan sosial. Mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Pertanyaannya menggambarkan bahaya mempercayai bahaya Sihir. bahaya tak? Bahaya, Pak. Mendorong C. Mendorong manusia untuk mengandalkan kekuatan gaib dari salah sih ya. Keren sih ya. Kudu jawaban naon terus. Salah sih ya. Ayo. Aduh, ayo Pak. Nah, mendorong manusia untuk mengandalkan kekuatan gaib. Alah, ayo mah. Pak Ridwan menyesatkan. Kan kieu bacara. Salah ngopikeun. Hanas urang tos ieu cenah merhatikeun. Leres kira, Pak. Leres. Tapi sigana leres, Pak. Kan bahaya mempercayai sihir. Menggambarkan bahaya mempercayai sihir. Oh. Bahayanya. Itu Pak Dede kakeconya Pak Dedenya, kakeconya. Yakin Pak Dede kakeco. Nya leres, dah bahaya si sihir. Bahaya mempercayai sihir. Jadi bahaya sihir itu mendorong manusia untuk mengandalkan kekuatan gaib daripada usaha dan doa. Nah, itu hampir saja. Lima. Suara naon eta? Jedor-jedor ke perang Pak Ridwan. Pak Dede cicing. Ingon-ingonna cicing kenal Pak Dede. Sihir. Sihir aja. Benar sihir eta. Santet datang. Lanjut 55. 55. Karijot kan. Mangane tempe kon. Usul kita leta.
Diilustrasikan. Nah, bakal diilustrasikan. Ilustrasi teh naon, Bu? Ngabayangkeun. Oh, heeh. Ngahayal. Tuh, Beres pisan moal eta. Nah, musibah yang dihadapi manusia, mahasiswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya kiamat sugro sebagai bagian dari datangnya hari akhir. Cluenya kiamat sugro. Ada Pak bisa tsunami itu kan. Nah, eta ciri-ciri kiamat sugro eta. Nah, di sebuah wilayah terjadi serangkaian musibah yang membuat masyarakat setempat merasa cemas. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor terjadi secara beruntun. Selain itu, terjadi juga perusakan moral yang meluas. Nah, moral. Di mana orang-orang mulai berbuat jolim, melakukan korupsi, dan meninggalkan nilai-nilai agama. Kehidupan sosial pun semakin kacau balau dengan banyaknya konflik dan pertikaian di antara anggota masyarakat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah di antara berikut yang paling tepat menunjukkan ciri-ciri terjadinya kiamat sugro atau kiamat kecil sebagai bagian dari datangnya hari akhir? A. Kehancuran total dari alam semesta yang menyebabkan segala sesuatu berakhir. Bisa jadi? Bisa jadi. Tidak. Tidak. Kehancuran total mah itu kiamat kubro. Yes. B. Munculnya kerusakan moral dan sosial yang meluas di masyarakat. Bisa Betul. jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Belum. Betul, B. Bisa jadi. C. Munculnya tanda-tanda besar seperti terbitnya matahari dari barat. Tidak. Tidak ya, munculnya. Oh, berarti itu hampir ke kiamat Itu mau kubro. kubro. D. Kehadiran para nabi untuk memperingatkan umat manusia. Tidak. Kubro. E. Berhentinya seluruh aktivitas kehidupan di muka bumi. Wah, kubro ini. Berarti Tidak. B. B. Nah, betul. B. Munculnya kerusakan moral dan sosial yang meluas di masyarakat. Pak Dede, naon moral? Sikap. Sikap. Siap, bagus. Ayeuna nuju ruksakna moral. Langsung ke indikator 56. Masih Fisik. ilustrasi membayang-bayang. Terbayang-bayang, euy. Terbayang-bayang besok pakai baju apa? Yang penting pakai baju. Bener. Betul. Batik kan, batik. Coksu. Kapan itu pakai kemeja yang krem? Coksu. Ngabur ya teka bagian. Kebagian tapi ageng pisan, euy. Ageng pisan. Engal atual Alitan. Pakai batik, Cung, pakai batik. Kerudungnya apa? Kerudung yang hari Senin aja. Batik aja yuk. Kerudung keki Yuk, gini. batik. Kalau nggak bahas kerudung gitu. Kerudung Cicing, hitam ada kaum dua. Cicing. Kaum ada cicing heula ya. Cicing. Bagian kaum hawa heula. Malah geus sajam ya. Mau dilanjutin ya, mau. Kerudungnya hitam biar sama juga kopiah bapak-bapak hitam. Iya, hitam. Lanjut. Nganggo batik lah, nyong lah. Ayo nganggo batik. Langsung ieu ke ieu hiji deui ieu. Lanjut, Pak Ridwan. Langsung. Cluenya kiamat kubro. Ya. Kubro.
Suatu hari terjadi kejadian yang sangat menakutkan di seluruh dunia. Gunung-gunung mulai meletus secara serentak, lautan meluap, tsunami teak dan menggelamkan daratan serta gempa bumi yang dahsyat mengguncang seluruh bumi. Langit mulai retak dan bintang-bintang berjatuhan. Wa astagfirullah. Ya Allah, dari tempatnya orang-orang berlarian dengan ketakutan, tidak ada tempat yang aman dan semua makhluk hidup merasakan bahwa akhir dari segala sesuatu telah tiba. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah di antara berikut yang paling tepat menunjukkan ciri-ciri terjadinya kiamat? Abi D. Muncul. Wabah penyakit. Abi D. Langsung Pak D. Next jawaban. Hancuran total, betul, sama. Nah, bentar. Sore. Sudah? Terima kasih Pak Ridwan. Iya. Ayo kita bahas kerudung. Seri heula tuh. Enggak seri. Ke mulut. Sudahlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Harudang kuat. Yes. Thank you very much of the Mr. Ridwan. Pak yang orang ngerti Pak Dede ngomong apa? Yes. Apa nama payup lah. For the explanation, the bedah soal. Yes. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Little. Yes. Little. Oh, Bapak Ibu, untuk besok diharuskan ya hadir semua pada kegiatan monitoring dari kampus, memakai pakaian kemeja krem yang dari acara Laut Biru dulu. Abi teu kalau biru bas eta juga bisa mbok Pak Dede nyong. Apal sagrup manya baheula teh kumpul di Laut Biru teh. Nah, gitu. Iya, belum pada kenal dulu mah. Belum ada grup, Pak, dulu. Kapan anjing, Pak? Siap. Oh, lah. Paling mana eta nanti Wudi. Hotelnya di Jakarta Parigi, SMA Parigi. Pak Dede nyamper, Pak Dede. Besok Sherlock ya. Nyamper. Siap, Rian. Kecakat SMA Parigi eta. Mohon, Pak. Iya. Kalangkungan. Oke. Yang mau bareng silahkan besok kita kumpul di. Kan di dinya teh aya warung, kayak di antusan di dinya. Nah, deket warung pokoknya banyak. Sherlock pokoknya. Siapa deket itu Pak Ridwan di Cungguan di Pepengkolan. Siap. Kira-kira ceritanya sampai sore enggak? Sampai maghrib. Bubarnya Pak, Bu Arifah. Bubarnya jam. Oh, bubarnya sampai sore. Sebubarnya. Oh. Sebubarnya. Beresnya. Bubarkan ya, Pak. Beresnya. Nggih. Ya. Terkait anu kapungkur eta anu nominal. Oh iya, apa? terkait yang dulu nominal untuk itu ternyata katanya itu dihandle ku Depag. Alhamdulillah. Kita syukuri. Jadi kita bayar ke Malang. Tidak ada kantun bensin we siap-siap. Cuman ya. Nabung. Mungkin nanti di lokasi pilih aja gitunya.
sumbangsi atau kumaha, jangan kita siap-siap aja, siap-siap. Jadi di rumah Pak Ridwan bawalah 1 M mah gitu. 1 M, manyun. Acan cair. Acan manyun. Jangan digesek, Pak Ridwan gesek, Pak. Ya gesek naon? Itu Pak. Ya, gitu maksudnya ya. Kemudian mereka tempat kita kumpul habis acara sudah disiapkan mereka. Aja ado-ado ya. Iya, terlangkung sih bade makan apa? Maksudnya makan di mana? Bojong Halawe we yang dekat. Ayeuna kudu fix di Kabupaten di mana. Halawe bade sebelah sawah. Atuh kudu papatungan ti ayeuna. Papatungan Jantu kuliah. anjing we, anjing. Bu. Anjing. Saya sabaraha dibagi. Mana pada deh. Hanya aja sayember mah Buria, sayember. Ya orang saember, tapi ingat anak di rumah jangan dibekal gitu. Jadi mereka Iya. di mana kira-kira anu deket pantai, anu lah dah kita khas pantai, jadi deket pantai kan lu tahu dia mau tsunami. Oh lah. Tsunami. Tapi sih Mau tsunami ya. Rada-rada kali dia di Baruno ke gitu mi caket abi lina. Jauh tuing. Abi tuisna. Abi tuisna. Gimana mereka yang dekat pantai? Dekat pantai atau dekat sawah? Sawah. Sisi sawah lesehan aya. Pada dia warna ku sawah Bu Eka. Di pantai. Jadi balik deui ka sawah. Rek ngulung umang. Paling pami ka sisi pantai kan itu KBI tapi sigana pami eta mah kan juga seafood gitu ada awis. Oh nu murah nu 2000-an namanya. Anu 2005. Ya angkringan hayang murah mantos yuk ngampar. Macan gorengan dicanda ka sisi pantai. Waduh. Karo es teh jumbo. Atau tadi alun-alun kan alun-alun seueur jajanan di alun-alun di lapang alun-alun. Jadi gimana, mau di restoran atau mau di kaki lima? Kayaknya lebih nyaman mah di restoran. Ari sih aya di dia aya namina ka Dian Cafe pamit tempat mah gitu. Jadinya semua makanan ada di sih. Daftar menunya Ya. cek ya. Oke, nanti di junten anu mereka anu nya meureun murah-murah teuing, ulah mahal-mahal teuing. Ya pakai dipilari heula ieu nana. Anu di sisi sawah eta naon bae Kak? Nu lesehan di sisi sawah. Wae, boleh lah di mana aja di pantai. Lebih jauh apa lebih dekat Bu Eka dari tempat TKP? Dekat. Sebelum tapi agak ke belakang agak dalam. Entah tetep tepi teuing. Tina lampu merah. Ieu kalau mungkin pami mendakan lampu merah kan ke kiri, tah ieu mah pami ti lampu merah ke kanan gitu. Jadi pada Herang Mangunjaya Gugur. Oh, nu ka Cigugur. Oh iya. Gugur. Oh iya. Sacan juga Cigugur di Nah, dia. eta mah teu caket teuing laut. Ente eta mah sisi sawah. Iyalah, siap. Ain caket dirinya di lampu merah